Sebelum kita memulai acara belajar bertausiah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membawakan istighfar ahli bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni iman nafi'ah wa wafirli amalan maqbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakrin Siddiq wa Umar Usman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni iman nafi'ah wa wafirli amalan maqbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakrin Siddiq wa Umar Usman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni iman nafi'ah wa wafirli amalan maqbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakrin Siddiq wa
rasuli Siti Fatimah binti rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasawabin ila ruhaniyah Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Asyatari, wasawabin ila ruhaniyah al-mukarram kutubi Sayyidina kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin al-Malik Asyatari As-Sahib, wasawabin ila ruhi Syekh Abdul Jalal Mukrisin rahimakumullah, wasawabin ila ruhaniyah Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suari Walillah Kudusullah. Yang pertama-tama yang kami muliakan Tuan Guru kita Muhammad Sugiman Al-Malik, dan tak lupa pula bapak-bapaknya yang hadir pada malam hari ini. Kami berdua di sini diberi amanah oleh kakek Malik untuk belajar bertausiah. Tausiah yang pertama dibawakan oleh bapak kita Muhammad Sofi Al-Malik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibarakatillah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa sawabi ila ruhaniyah kakek Syekh Waliullah Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Saqari Syahid, wa sawabi ila ruhi Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jamak Suari Waliullah Kudusullah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan pada malam hari ini. Dan salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah kepada kakek Syekh guru kita Muhammad Zainal Arifin Al-Malik, mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa selalu mengarahkan diri kita semua, selalu bisa menasehati kita semua agar kita nantinya selamat di dunia dunia akhirah. Amin amin Allahumma amin. Dan yang saya muliakan kepada Tuan Guru kita Bapak Sugiman Al-Malik, dan yang saya hormati kepada seluruh Bapak Guru yang hadir pada malam hari ini. Di sini saya diberikan amanah oleh kakek Malik untuk belajar bertausiah, dan apabila nantinya ada salah-salah dalam penyampaian, salah-salah kata, bisa untuk dibenarkan atau diluruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila biki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita agar lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak dalam perbuatannya, sehingga kita bisa menghadapi di kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan di akhirat nanti. Kita semua hidup di dunia ini, kita harus tahu tujuan daripada hidup itu. Kita harus mengetahui daripada tujuan kita, yaitu hidup di dunia ini. Dalam Islam kita diajarkan, kita harus memahami daripada 4 dasar, 4 pilar atau 4 fondasi dalam Islam, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Di situ ketika kita hanya memakai dalam satu fondasi saja dalam suatu bangunan, di situ akan mudah goyah. Maka kita harus memahami dan memakai daripada 4 fondasi itu tadi. Ibarat di laut, di dalam laut terdapat mutiara yang sangat bersinar, bercahaya di dalam kerang. Ketika kita ingin kepada tujuan tersebut, kita harus memakai sampan atau kapal. Dan kapal ini ibarat adalah syariat. Ketika kita sudah berlayar, kita harus berenang. Kita harus berenang ke dalam lautan, yaitu lautan hakikat. Dan tidak cukup di situ saja, kita harus ada pemandu atau ada guru yang sudah tahu atas jalan itu. Maka mengutip daripada hadis riwayat Abu Daud, sertakanlah dirimu kepada Allah, dan jika dirimu belum dapat beserta dengan Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang-orang yang sudah beserta dengan Allah. Maka ia akan menyampaikan mengenal kepada Allah. Maka di situ kita tidak hanya bersyariat saja, kita harus memahami daripada hakikat. Tentunya kita harus memiliki guru untuk menyelam dan menunjukkan tujuan itu tadi. Maka di dalam Al-Quran dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ kita akan kembali kepada Allah. Maka yang diajarkan oleh kakek Malik, ketika kita ingin kembali kepada Allah, maka kita wajib memakai daripada sifat-sifat Allah. Dan di samping itu kita harus mengenali daripada sifat-sifat setan, agar supaya, kalau kata pepatah bilang, jangan sampai kita terjerumus dalam lubang yang sama. Ketika kita ingin berjalan lurus, di depan kita ada lubang, maka kita akan menghindar. Ibaratnya seperti itu. Ketika kita sudah mengenali daripada sifat-sifat setan, kita akan tahu di depan misalnya kita ada lubang, kita harus menghindar gitu.
Maka kata guru kita, sekurang-kurangnya kita memakai sifat Allah pengasih dan penyayang. Banyak orang tidak mengetahui tentang tujuan daripada hidup itu tadi. Mereka memperbanyak salatnya tetapi tidak tahu hakikat daripada salat itu. Mereka memperbanyak zikir, memperbanyak daripada amalan-amalan ibadah, tetapi tidak mengetahui daripada hakikat ibadah itu tersebut. Maka dianjurkanlah untuk orang-orang yang beriman agar masuk dalam Islam secara keseluruhan, agar kita tahu cara kembali kepada Allah. Dan di situ dikatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka bersyukurlah kita di sini sudah berguru, sudah berwasilah sambung kepada Rasulullah. Dan kita harus berusaha beristiqomah mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Memang akan terasa berat. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufarikuhu wansab fa innal ladzizal aishi fin nasabi. Titik tekannya di wansab. Kita perlu sedikit tertekan, kita perlu sedikit kesusahan, kita perlu sedikit tertekan agar supaya apa? Ladzizal aishi, kita akan mendapatkan kenikmatan hidup di masa-masa yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan apabila nanti ada salah-salah kata dalam penyampaian, mungkin dengan segala hormat bisa dibenarkan oleh Tuan Guru kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Sofi Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapatlah menjadi wawasan bagi diri kita, menambah ilmu kita, dan marilah sama-sama kita mengamalkan bersama-sama. Dan untuk menambahkan kalam dari Bapak Muhammad Sofi Al-Malik, kami mohonkan kepada Tuan Guru kita Muhammad Sugiman Al-Malik dengan tidak mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi barakatil ala syafatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabin maruhaniya wali Allah kakak ibu dan sayyidina Muhammad Zainal Arifin Mali Asari Asaid wa sahabin ruhaniya sayyidina wa habibina wa barakatina asabiru tibi kutubi adalah misamak suwari Allah kudusullah. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan nikmat Allah, pada hari ini kita telah dipertemukan kembali dalam apa? Dalam satu sunnah wal jamaah ya, dalam satu sunnah wal jamaah Tarekat Fatariyah Said, yaitu tadi saya dipersilakan untuk meluruskan oleh Bapak Khalifah Anto Al-Malik. Di sini tadi yang disampaikan
saudara kita Bapak Halifah Bapak Sofi Muhammad Sofi Al-Malik. Apa kata yang disampaikan Muhammad Sofi Al-Malik sesungguhnya merupakan kebenaran yang nyata bagi kita. Namun di sini yang sederhana, yang pemahaman yang sederhana sajalah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, karena di setiap kita ini yang hidup mempunyai satu jiwa, dan jiwa ini perlulah kita rawat, bukan sekedar raga saja yang kita rawat. Nah, kalau raga saja yang kita rawat, bisa jadi sehat raga kita, jiwa kita bisa nggak sehat. Kalaulah jiwa ini tidak terawat, maka bisa merajai daripada zahir kita, jiwa jasmani kita. Maka jasmani kita bisa diajak jalan-jalan hanya untuk kepentingan ria, hura-hura, katakanlah keduniaan. Tapi ketika jiwa ini dididik dan diarahkan, maka jiwa ini bisa mengontrol daripada jasmani kita sehingga mengutamakan kepentingan daripada akhirat. Karena kita semua pernah dengar ya, bahkan kakek juga pernah menyampaikan kepada kita, bahwa kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup 1000 tahun, tapi kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu mati esok. Dan di sini memang perlu keseimbangan, tapi keseimbangan ini diutamakan pada diri kita adalah untuk keakhiratan kita. Makanya jiwa kita ini diikat dalam satu tarikat Satariyah Said yang dipimpin daripada kakek guru kita, sehingga kakek guru kita itulah bapak jiwa kita ataupun bapak roh kita, pengganti Rasulullah SAW, sehingga beliau selalu mengarahkan kita, membimbing kita, sehingga jiwa kita ini terarah, sehingga kita mengetahui mana yang melangkah kita yang lebih baik, melangkah kita yang buruk, sehingga kita tidak dalam keraguan untuk melangkah menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena tanpa kita dibimbing oleh kakek guru kita nggak tahu apa-apa. Kita hanyalah katakan yang kosong dalam diri kita, yang nggak tahu arah dan tujuan. Tapi kalau sudah dimasuki dengan sebangsa setan, sehingga yang merajai kita bukan lagi jiwa-jiwanya kakek guru kita, tapi jiwa-jiwa sebaliknya. Inilah yang nggak perlu kita harapkan. Makanya Satariyah Said ini merupakan perahu kita untuk mengarungi lautan, dan lautan itu adalah sebangsa hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Maka kita untuk melewati lautan ini kita butuh perahu, dan perahu itu adalah Satariyah Said, perahu kita. Nahodanya siapa? Ya kakek guru kita lah nahodanya, yang selalu senantiasa nggak bosan-bosan mengarahkan kita agar kita tidak tenggelam dalam lautan itu. Nah, setiap kita itu berperahu ataupun naik kapal, pasti ada nahodanya, ada kapten kapalnya. Di sini inilah gunanya kita itu mengarungi lautan dengan menggunakan perahu agar kita selamat sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Maka ya kita kuatkanlah untuk ngaji kita ini, sehingga nanti kita nggak dalam keraguan untuk melangkah ke depan, ataupun kita pun tidak dalam kebingungan. Kalau kita anggap ngaji kita ini hanya begitu-begitu saja, mungkin kita nggak tahu arah dan tujuan sebenarnya. Andai kata kita kurang paham, tanyakan kita pada wali kita. Karena saya hanyalah sebagai pembantu kakek di lapangan. Mungkin kita semua ini di hadapan kakek adalah anak-anak jiwa beliau. Maka daripada itu, marilah kita kuatkan dalam beragama kita dengan tata cara kita, sebisa kita,
Kalau bisa kita mampu sampaikan ayat sepotong ayat kepada saudara kita yang belum mengetahui, itu adalah lebih baik. Karena walaupun dalam keadaan pahit kita menyampaikan, artinya pahit tadi bukan pahit kita itu pemahaman, katakanlah maaf ini ya, ekonomi kita dalam terjepit. Walaupun ekonomi kita dalam terjepit, tapi kita wajib untuk menyampaikan. Karena di dakwah itu, menyampaikan agama itu merupakan salah satu yang bisa menghapus ajab api neraka yang amat pedih dalam diri kita. Itu keterangan itu ada di surat As-Saff ayat 10. Maukah kamu ku petunjuk suatu perniagaan yang tiada merugi, yang bisa menghapus ajab api neraka yang amat pedih, yaitu jihad harta, jiwa, dan raga. Hanya kata inilah kita perkuat dengan dakwah menyampaikan agama. Maka jiwa kita ini tadi, di samping diberikan pemahaman oleh kakek guru kita, jiwa kita ada yang magar. Ada yang magar. Magar inilah yang merawat kita hingga sampai nanti ketika kita kembali kepada yang berhak. Jadi kebanyakan sekali lah ini pada malam hari ini. Jadi banyak. Adalah saya akhiri sajalah penyampaian pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi apa-apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah wawasan bagi diri kita semua dan dapat kita mengamalkannya. Dan untuk mengambil barokahnya, kita mohonkan kepada Bapak Muhammad Susilo Al-Malik untuk membawakan doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma di sultanil adim wa zil mandil qadim wa jil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wa da'awatil mustajabati wa akilil hasani wal husain min ampusil haqqi wa ainil qudrati wan najirin wa ainil jinni wal insi was sayatin wa iyyaka billadina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa dzikrul lil alamin wa mustajaba qur'anil azim wa warisa Sulaiman Dawud alaihi salatu wassalam. Ya wadudu ya Allah, ya jal arsil majid, ya fa'alu liman yurid, tawil umri wa sahih jasadi wa auladi wa habib linnasi ajmain wa taba'adil adawata kullaha min bani adam alaihi salam. Man kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin wa kul ja'al haqqa wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin illa khasyara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Quddus, ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah dengan kerendahan hati kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami menyadari ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, banyak kesalahan ya Allah.
Ya Allah, bukakanlah makrifat sebenar-benar makrifat kepada kami ya Allah, agar kami dapat mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Bi barakatillah ala safaatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabin ala ruhani Khalifah Muhammad ibn al-Malik, wasawabin ala ruhaniyatan Khalifah Muhammad Sugiman al-Malik, wasawabin ala ruhaniya wali Allah Tuhan Sayyidina Muhammad Zainal Arifin al-Malik Asal-Tariya Syahid, wasawabin ala ruhaniya Tuhan Sayyidina wa Habibina wa Barakatina Ashabi Ratibi Kutubi Abdul Hamid Jama' Aswari wali Allah Qudusullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa juhrina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna